Oke, hari ini di pertemuan kedua kita belajar variabel nih. Kemarin kan kita udah belajar dasar-dasarnya ya, pengenalan ya, kayak print buat mencetak dan kemarin juga ada perkalian, penjumlahan gitu-gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi buat beberapa case atau soal ya teman-teman ya, itu harus benar-benar ngikutin kayak huruf kecil, huruf besar, bahkan kayak urutannya aja dan spasinya harus sama. Ya mungkin sih sebenarnya dalam dunia nyata itu nggak terlalu berdampak banget banget sih. Yang penting kan nilainya dari hasilnya tuh bener gitu kan. Cuman karena di sini kan dia ada ini ya, kayak apa? Auto correct gitu kan, atau bener kan. Nah jadi harus sama. Kalau nggak nanti dia nggak bakal kedetek bener salahnya. Gitu deh. Oke, ini yang kemarin ya. Oke, sekarang ada apa nih? Project kalkulator perusahaan travel. Ini nanti. Nah, oke kita ngomongin dulu nih tentang konfirmasi untuk kualifikasi. Jadi nanti di lesson itu di course itu ada kita ngomongin perusahaan travel ya. Nah, ini yang tadi ini. Ini aku jelasin dulu deh. Oke, jadi ada project yang namanya kalkulator perusahaan travel katanya. Nah, katanya tim development kami meminta bantuan untuk menghitung harga travel secara otomatis. Nah, kemarin sempat udah belajar hitung-hitungan ya. Nah, sekarang kita dalamin lagi. Oke, di sini ada contoh. Menurut harga tiket dan banyaknya turis, hitunglah total harga dari suatu paket wisata grup. Nah, di sini ada nama, itu Aderson, banyaknya orang dewasa ada 18, harga tiketnya 1990 ya, 1990. Menurut harga tiket dan banyaknya turis, harga tiket sama banyaknya turis. Nah, kira-kira kalau ini kita ngitungnya gimana, teman-teman? Kalau kita ngomongin tiket, turis, dan total. Ada yang tahu cara perhitungannya? Harga tiketnya berapa? 1990. Banyaknya turis 18. Nah, total. Cara ngitungnya gimana? Ada yang bisa jawab? Dikali, Kak. Ya, betul, Olive. Betul ya, dikali. Jadi kalau ketemu soal yang kayak gini, kalian baca. Baca dulu yang teliti harga tiket. Oh, harganya berapa? Segini. Banyaknya turis segini. Nah, kita udah tahu nih, diketahuinya udah ada. Nah, soalnya apa? Total. Hitunglah total harga dari suatu paket wisata. Berarti nanti dikali 1990 dikali 18. Kayak gitu. Ini just info aja ya buat apa namanya? Soalnya. Nah, jadi nanti hasilnya kayak gini ya. Jadi kita print dulu. Kemarin sempat di notice ya. Print Anderson. Nah, nanti penjumlah apa perkaliannya seperti ini. Pakai tanda bintang untuk kali gitu ya. Nah, oke. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan nggak tentang soalnya? Ada ya, karena lumayan mudah sih ini. Oke, Afkar. Itu ya. Nah, itu sebenarnya ngebahas yang kemarin aja, karena pasti dari kalian juga beberapa mungkin ada yang bingung ya soal-soal yang kemarin. Oke, terus di sini ada konfirmasi untuk kualifikasi. Suatu konfirmasi kualifikasi adalah pertemuan reguler dengan programmer utama. Ini terlalu ribet omongannya. Nah, kita ngomongin ini lagi yang kemarin. Oke, yang kemarin algoritma. Apa itu algoritma? Yang kemarin algoritma. Apa sih algoritma? Ada yang tahu? Algoritmix bukan. Algoritma. Kemarin. Minggu kemarin algoritma itu apa sih? Ada yang bisa kasih tahu aku? Algoritma. Alfi, algoritma apa, Vi? Apa ya, Kak? Apa yo algoritma?
kemarin? Kayak langkah-langkah gitu kan Kak, step satu atau Iya, betul. Ya, betul ini juga Alfar benar juga. Ya, jadi algoritma itu kemarin adalah sebuah urutan dari tindakan. Ya, oke. Kalau bahasa pemrograman itu ya yang akan kita pelajarin kan dari kemarin ya bahasa pemrograman. Nah, kalau program, apa itu program? Ada yang tahu program? Kemarin tuh aku bahas program. Amara, program apa Amara? Di tidur. Program adalah algoritma yang menggunakan algoritma yang ditulis dengan ya betul Olivia. Algoritma yang ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman. Karena kalau algoritma doang, kemarin kan kita tahu ya step by step ya kan. Ya udah kayak kita bikin mie itu kan algoritma. Nah, kalau program ditambahin nih bahasa pemrograman gitu. Betul ya, kalau Olivia ya. Nah, ini kemarin ya. Ini kayaknya kalau mau screenshot juga boleh nih silahkan. Jadi algoritma itu adalah sebuah urutan dari tindakan untuk meraih suatu tujuan. Nah, kalau bahasa pemrograman yaitu bahasa untuk berkomunikasi dengan mesin dan program adalah algoritma yang ditulis menggunakan bahasa pemrograman. Oke, aturan kemarin ada tiga apa aja? Aturan-aturan. Ada yang bisa jawab? Kemarin tiga kita punya ada tiga aturan untuk bahasa pemrograman. Yang pertama apa itu? Ada yang masih ingat? Ayo, tiga. Lupa. Oke, kemarin ada tiga ya. Jadi yang pertama nih, aturan awal. Ya, aturan awal ya, basicnya ya kita nulis di awal baris ya. Kalau aturan urutan ya udah berarti kita berurutan tuh. Dari satu, dua, tiga, sampai seterusnya. Aturan kode ya kemarin huruf kecil, huruf besar, spasi, dan koma bahkan ya itu harus benar gitu. Nah, sekarang kita akan ngebahas yang namanya fungsi. Oke, fungsi. Ada yang tahu nggak fungsi itu apa? Fungsi. Sering nggak? Sering kan ya kalian mendengar fungsi ya kan? Apa itu fungsi? Ayo, fungsi. Komputer berfungsi untuk... Nah, fungsi itu apa kira-kira? Karena fungsi ini akan berkaitan sama seterusnya ya. Kita akan menggunakan yang namanya function. Nah, jadi harus tahu dulu nih. Apa itu function atau fungsi? Oke, ada yang bisa jawab nggak tentang apa itu fungsi? fungsi kegunaan bukan Kak? Fungsi kegunaan, ya benar, betul, kegunaan. Betul ya, ya simpelnya kayak gitu aja. Fungsi itu apa ya kegunaan? Apa yang harus kita gunakan? Ya tergantung, misalkan lampu. Lampu fungsinya buat apa? Untuk menerangkan ruangan, ya kan? Berarti kegunaan. Kegunaannya apa buat nerangin, gitu. Ya, nah kemarin, nah fungsi ini ya, suatu algoritma, ini kalau bahasa kerennya ya, suatu algoritma yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman dan memiliki nama yang unik. Jadi fungsi itu bisa dibilang bebas. Bebas, kamu mau bikin fungsi namanya apa? Misalkan tadi, fungsi lampu, bisa. Fungsi jendela, bisa. Jadi bebas. Dia nggak akan terpaku sama yang namanya dari pemrograman dari Python itu sendiri, nggak. Fungsi itu bebas. Makanya di sini algoritma yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman yang punya namanya yang unik. Nah, print kemarin kita udah bahas ya, adalah mencetak. Jadi kalian perhatikan untuk tanda petik ya. Apa-apa yang di dalam tanda petik itu langsung dicetak sama dia. Gitu. Oke. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi koma ini, ya ini koma. Kalau komanya di luar, dia nggak akan tereksekusi. Gitu. Tapi harus dipakein yang namanya, kemarin kan ada angka ya. Kalau komanya di luar sini ada angka. Nah, jadi dia nanti hello world 12. Gitu. Oh, boleh, boleh. Nih kalau kalian mau baca-baca, silakan nih.
Di sini nggak ada handbook ya? Oh iya, nggak ada. Oh iya, ya. Beda sama Roblox ya. Bentar ya. Nih kalian kalau mau baca-baca boleh tuh. Udah aku kirim. Oke, lanjut lagi ya. Itu tadi mengenai fungsi. Nah, print mah kemarin udah paham ya. Parameter mana saja yang bisa dicetak print. Apa tuh parameter? Nah, parameter itu adalah isi. Ya guys ya. Parameter itu adalah sebuah isi. Ini ini namanya parameter. Oke. Jadi kalau ditanya parameter itu yang mana, Kak? Parameter itu ini isinya. Nah, ini parameter. Oke, kita belajar matematika dulu karena pemrograman wajib matematika. Oke, operasi. Yang ini kira-kira operasinya apa, teman-teman? Tahu nggak apa itu operasi? Operasi itu artinya operasi ini aritmatika. Aritmatika itu kayak perkalian, penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan lain-lain. Nah, jadi operasi plastik. Ya, Nuha, boleh. Jadi operasi ini apa? Perka? Perkalian ya? Perkalian. 2 kali 7 hasilnya berapa, teman-teman? 2 kali 7. Ya, 14. Pinter. Kalau ini operasinya apa? Penjumlahan. 10 tambah 4 berapa? 14. Dan seterusnya ya. Nah, persentase. Oke. Apa itu? Ada yang tahu nggak? 136% 10. Artinya persen itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Sebenarnya kalau kemarin kalian ada ngerjain tugas, itu ada persen. Apa itu persen? Persen dibagi. Ya. Persen itu sisa. Oke. Sisa bagi. Kayak 136 bagi 10 kayak gitu. Jadi sisanya berapa tuh di belakang komanya ya? Kayak gitu, teman-teman. Ya itu pembagi bagi. Kalau mau gampang itu pakai kalkulator sih, ya biar kalian tahu sisa baginya. Nah, ini hasil-hasilnya. Nah, oke. Kemarin ada notis tentang pembagian. Apa sih bedanya pembagian satu sama pembagian dua? Ada yang tahu nggak? Boleh. Ayo, siapa yang tahu? Bedanya pembagian satu strip sama 2 strip. Beda nama. Ya, beda nama bener. Tapi artinya apa? Satu. Pembagian satu itu hasilnya nanti ada desimalnya, Kak. Oke, betul. Pinter-pinter. Bener, kata Olive ya. Jadi, kalau satu strip, hasilnya akan ada komanya. Ya, maupun dia hasilnya bilangan bulat sekalipun tetap 14,0. Tapi kalau kalian pengennya bulat, ya misalkan kayak 14,57. Nah, ini kan kalau dibulatin berapa? Bisa 15 ya. Nah, itu pakainya strip 2 kayak gini. Gitu. Ya, jadi bedanya gitu doang sih. Kalau strip satu itu untuk belakangnya ada koma-komanya. Ya, contohnya buat apa tuh? Perhitungan apa? Kayak gitu. Contohnya kayak rumus luas segitiga, rumus luas keliling. Nah, itu kan biasanya ada belakang komanya. Biasakan pakai stripnya satu. Kalau yang mau pasti-pasti aja, stripnya 2 tanpa ada koma. Gitu ya. Oke, di sini. Bisakah kita mengatur urutan operasi sendiri? Operasi itu yang tadi ya, operasi aritmatika. Ih, kepencet. Ih, baru dah. Bisakah kita mengatur operasi sendiri urutan? Kira-kira bisa nggak? Siapa ini yang suka matematika? Bisa tidak? Amara, bisa nggak, Mar? Amara, Hmm, bisa nggak? bisa. Bisa. Lemes amat, Neng. Hmm. Oke, bisa ya. Sebenarnya bisa, ya bisa. Contoh di sini. Ini dulu tuh namanya apa ya? Aku lupa lagi. Kalau di matematika tuh, kalau kayak gini kurung-kurungan, kakak lupa, sumpah. Nah, jadi bisa ya. Jadi menggunakan apa ya tanda kurung, ya paham kan ya? Udah belajar kan ya di sekolah kan ya? Kayak gini-gini kan?
Paham ya? Jadi kalau apa-apa yang kita mau duluin, berarti harus pakai tanda kurung. Paham kan? Sampai sini ya? Paham ya? Di sekolah kan belajar kan yang kayak gini ya. Nah ya, kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi ya ini aku nggak terlalu jelasin detail karena udah pasti kalian udah lumayan paham ya. Nah, kalau di sini, kalau ada perkalian berarti ada penjumlahan, ada perkalian. Siapa dulu yang dikerjain? Oh, kalian. Ya, perkalian bener ya. Oke, berarti udah paham ya. Kalau tanda plus, minus itu bakal kalah kalau ada tanda kali sama bagi gitu. Oke, oke, kalau gitu udah lumayan paham ya pasti ya. Oke, udah itu aja tentang ngomongin aritmatika ya tadi ya tentang perkalian, penjumlahan dan lain-lain. Itu berguna banget untuk di soal gitu bro ya. Oke, sampai sini tentang yang tadi nih, perkalian-perkalian, pembagian dan lain-lain sebagainya. Apakah ada pertanyaan dari kalian? Nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut lagi ke variabel. Nah, variabel. Ini variabel ini adalah salah satu yang paling penting di bahasa pemrograman. Oke. Oke, variabel. Kalian udah pernah belajar variabel di sekolah? Udah pernah belajar variabel? Udah ya? Di sekolah kalau nggak salah nih, kayaknya SD 5 enam nggak sih? Hafal belum variabel? Dulu ada yang namanya tuh sistem persamaan linear dua variabel. SPL2V. Oh, belum ada ya? Waduh, kalau harus jelasin lagi dong. Oke, kalau gitu aku jelasin nih. Variabel. Contoh gini, ilustrasinya gini. Variabel itu adalah tempat penyimpanan. Oke? Misalkan gini. Kita punya A. A sama dengan 5. Artinya, kita punya penyimpanan nilai A ini isinya 5. Oke? A sama dengan 5. Berarti nilai A isinya 5. Kalau aku ingin A ditambah 2, hasilnya berapa? 7. Ya, betul. Hasilnya 7. Kenapa? Karena 5 ditambah 2. Oke. Sampai sini udah mulai mengerti? Contoh lagi. Misalkan X. Nah, biasanya kalau variabel tuh XY ya, kalau kalian tahu tuh X. X itu misalkan nilainya 6, Y itu 2. X ditambah Y ditambah 5. Hasilnya berapa? 13. Iya, betul. 13 karena 6 tambah 2 tambah 5. Oke, pintar. Jadi itu variabel ya. Aku nggak mau jelasin kayak gini nih, Mak. Ribet. Ya, jadi variabel itu intinya adalah tempat penyimpanan. Apapun itu. Mau yang penting abjad. Yang penting abjad. Mau itu X, mau itu kayak nama, mau itu kelas. Nah, ini namanya variabel. Yang penting dia menyimpan sebuah value atau nilai gitu ya. Apakah harus angka? Enggak harus angka. Misalkan X sama dengan, nah, alif. Ini aku pakai petik ya. Nah, dia wajib kayak gini. Berarti kalau misalkan nama, ih, kocak, tipe. Udah nulis tipe lagi. Nama X. Apa? Berarti tahu ya. Nama X. X itu dari mana di sini? Alif. Jadi nggak harus pakai angka. Yang penting adalah petiknya. Kalau mau nulis abjad atau apapun itu isinya ya, itu pakai petik. Tapi kalau angka nggak perlu, nggak apa-apa. Gitu. Itu tentang variabel tempat penyimpanan. Nah, tadi ya, di dalamnya kita kasih nilai. Nah, ini ada contoh tuh yang tadi aku udah jelasin ya, kayak horse. Horse itu apa ya, variabel variabel tuh isinya 6 menit 42. Nah, jadi kalau mau dimasukin, teman-teman, ketika kita print, menurut statistika bla 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 bla, koma. Nah, koma ini adalah sebagai penanda setelah string. Nanti string kita akan bahas di minggu depan. Ini adalah sebuah penanda koma. Hours itu dapat dari mana? Dari sini. Nah,
koma lagi jam. Jadi setiap kali kalian ingin menambahkan sebuah variabel, pastikan kalian pakai koma wajib. Koma, hours, koma lagi jam, menit. Macam ini. Nah, yang akan dikeluarkan nantinya adalah ini tuh. Hours itu 6 ya programnya. Nah, hours print. Jadi kita bisa langsung print juga. Variabelnya adalah hours. Hours ya, apa? Terus nilainya 6. Kita print hours nanti aja 6. Ini juga sama 7,5 nanti di print 7,5. Tuh, oke. Jadi itu nih variabel. Tempat isi tempatnya, ini isinya. Tuh. Nanti kalian bisa panggil, bisa dipanggil-panggil. Tuh. Iya, usahakan kayak gitu. Jadi setiap koma pakai spasi ya. Koma, spasi, koma, spasi, koma, spasi. Sebenarnya enggak juga nggak apa-apa. Cuman eh, pada kenyataannya ya di algo ini kan itu sensitif ya. Jadi harus bener-bener ngikutin. Salah spasi aja nggak bakal kebaca gitu. Nama apa yang bisa kamu berikan kepada satu variabel? Nih, tadi aku udah bahas ya. Kamu bisa menggunakan huruf, angka, dan garis bawah. Setiap nama variabel harus mulai dengan huruf atau garis bawah. Nama dari variabel tidak boleh sama. Nah, tidak boleh sama dengan perintah. Contohnya apa tuh? Contohnya misalkan print. Nah, ini nggak boleh. Karena kan dia punya punya sendiri kan, punya si Python sendiri. Jadi nggak boleh. Itu ya. Ya simpel aja sih sebenarnya kalau yang kayak gini ya. Tidak boleh. Hmm. Nama variabel. Nah, ini A sama 5661.34. Programmer lain tidak akan mengerti apa arti dari variabel ini. Kalian juga nggak ngerti ya. Nah, di sini aku akan jelasin. Jadi ketika kalian mau menggunakan variabel, usahakan gunakanlah yang benar. Tidak boleh pakai spasi. Misalkan nama murid. Ih, tipe mulu. Nama, terus ada murid ya. Murid. Nah, sama dengan misalkan. Ini salah. Kenapa? Karena pakai spasi. Jadi variabel itu nggak boleh pakai spasi. Kalau mau pakai underscore. Kayak gini. Atau biasanya gini. Hurufnya besar, nama. M-nya besar, murid. Nah, biasanya kayak gini variabel tuh. Nah, yang penting jangan pakai spasi. Gitu. Itu penamaan variabel, teman-teman. Jadi dilarang pakai spasi kayak nama murid. Nama spasi murid itu salah. Kalau mau nama underscore murid. Atau N-nya besar, M-nya besar. Digabung. Itu variabel. Oke. Nah, aku akan bahas tentang tipe data. Nah, tadi juga aku udah sempat bahas ya. Jadi kalau misalkan mau sebuah nama, ya, kita udah bahas juga kan kemarin harus pakai tanda petik. Kalau angka doang, nggak apa-apa. Nggak usah pakai tanda petik, nggak bakal error. Gitu. Nah, ini contoh aja kayak gini. Oke, aku akan ngomongin tipe data nih, teman-teman. Tipe data. Jadi kemarin kita udah belajar ya. Ada namanya bilangan bulat, bilangan desimal, ada namanya string. Oke. Mana sih? Nah, dia. Nih, aku akan bahas. Jadi tipe data yang biasanya dipakai ada tiga. Ada yang namanya int atau integer, ada yang namanya float atau floating, ya, dan ada namanya string atau str. Nih, harus ada paham tiga ini. Integer itu untuk bilangan bulat, non desimal. Bilangan bulat kita tahu ya, angka dari 0 sampai 9, ya kan? Jadi mau 144 mau berapapun itu bilangan bulat. Tipenya adalah integer. Oke. Nah, kalau yang pakai koma-komaan itu adalah float atau floating. Itu koma. Kalau str atau string, nah apapun itu, yang penting di dalam tanda petik. Mau nama, mau angka, mau simbol, apapun itu, yang penting di dalam tanda petik. Itu namanya string atau str.
Jadi itu bedanya ya. Integer itu bilangan bulat, floating itu desimal, dan string itu adalah apapun itu. Bisa angka, bisa abjad, bisa simbol dan lain-lain. Gitu. Oke? Sampai sini ada pertanyaan nggak kira-kira tipe data? Apakah ada yang masih bingung tentang tipe data? Karena ini harus dipahamin ya buat ke depannya. Oke, aman? Aman ya? Oke, kalau gitu. Ada yang mau tanya nggak sebelum kita lanjut latihan dari penjelasan yang tadi udah aku jelasin? Aman ya? Oke, teman-teman, kalau misalkan aman, oke, kita lanjut di lesson kedua. Nah, di nomor 3 nih, teman-teman, boleh dibuka, silahkan. Nah, oke, kita bakal coba ngerjain dulu nih, teman-teman ya, yang di sini. Oke. Oke, di sini ada tulisan, ada tulisan soal. Ya, soal kan tulisan ya. Catat pernyataan yang benar tentang variabel. Oke, bisa ada beberapa variabel berbeda yang memiliki nilai sama dalam satu program. Kira-kira benar nggak? Benar? Kak, Enggak. Serius. Kak, Kak, Benar. Iya, Dimas. aku belum belum bisa buka yang nomor lesson 2. Coba di refresh, Dimas. Kayaknya itu belum ke refresh deh. Bisa nggak? Bisa. Oke, mantap. Oke, kita baca pelan-pelan. Yang benar ya, bisa ada beberapa variabel berbeda. Variabel berbeda. X, Y, Z misalkan ya. Memiliki nilai yang sama. Nilainya satu, Y-nya satu, Z-nya satu. Bisa nggak? Bisa. Bisa, betul Alfi. Jadi, untuk nilai, mau itu sama nggak apa-apa, asalkan variabelnya beda. Kalau variabelnya sama, itu salah. Walaupun isinya berbeda. Paham ya? X sama dengan satu, X sama dengan 5. Ini salah kalau ada dua. Nggak bakal bisa kebaca. Ketiban dia, error. Oke, variabel bisa menyimpan angka maupun string. Apakah benar? Variabel bisa menyimpan angka atau string? Bisa? Oke. Oke, tadi kalau angka itu namanya apa? String, integer, atau float? Ayo, kalau angka. Kak, pas aku buka linknya kok isinya share screen kakak tadi? Wah, masa sih? Bentar, bentar. Enggak. Coba Nuha. Nih, lihat deh. Coba Nuha, ulangin lagi coba. Bisa nggak? Bisa? Bisa ya? Oke. Hmm. Oke, bisa ya. Jadi nomor dua lagi. Ya, nomor dua benar ya. Tadi aku jawab apa? Angka ya? Angka itu apa, teman-teman? Integer, string, atau float? Ayo, angka. Coba ya. Lot, Kak, Afkar deh. lot, lot. Float. Angka, angka. Kak, Angka. Angka itu bisa float, bisa integer. Bedanya apa? Kalau integer, dia bilangan bulat ya. Kalau float, itu desimal. Gitu. Terus, variabel adalah data yang memiliki namanya sendiri, benar nggak? Kira-kira? Iya, betul ya. Jadi, variabel adalah data yang memiliki namanya sendiri. Ya udah, X sama dengan satu ya, X sama dengan satu.
Untuk mengubah suatu variabel, kamu hanya butuh nama original. Ini salah benar? Benar. Yakin? Enggak ya. Jadi untuk mengubah satu variabel itu enggak, kita nggak perlu nama original. Kita bisa aja menggunakan variabel yang lain. Gitu. Ya. Jadi jawabannya adalah tiga ya teman-teman ya. Bisa ada beberapa variabel dan yang lain-lain tentu ya. Tertera di sini. Oke, kita lanjut lagi. Oke, seperti biasa guys. Ngetik-ngetik dulu Gih. Ya, silakan. Ini biasanya emang ada kayak gitu terus sih. Biar kalian nggak sering tipu. Udah level 6. Wah, cepet banget. Ya nggak apa-apa. Nanti tungguin aja. Oke, Mahes. Nah, ini dikerjain dulu teman-teman. Cepet lah. Cuman ngetik-ngetik doang kan. Oke. Ntar dulu Amara. Yang lain belum. Kabar. Maafin Amara ya guys. Udah dulu ya. Biar kalian kerjain ini dulu. Coba kakak cek apakah kalian udah. Kalau udah kita lanjut lagi. Ya. Oke, silakan diketik-ketik dulu ya guys. Nanti aku jelasin lagi ya. Aku kasih waktu 1 menit. Oke, kayaknya udah pada selesai ya. Belum ada ya? Nomor 3 ya? Hmm. Oke, kayaknya udah pada selesai ya. Oke, jadi aku akan bahas teman-teman di sini. Nah, benar benarkah benarkah lagi? Benarkan error dalam penggunaan variabel? Oke, di sini kalau kita play kenapa tuh? Error katanya di nomor 6 tuh, bad input. Nah, kira-kira kenapa bisa salah? Ada yang tahu? Ini ada tips-tipsnya nih tuh. Nah, kita berarti di nomor 6 ya. Salah ya. Bad input. Kira-kira apa yang salah nih teman-teman dari nomor 4? Ayo, perhatikan di. Perhatikan di nomor 6 di baris ke-6. Apa yang salah? Tanda petik, Kak. Tanda petiknya kenapa tuh? Nah, itu yang pertama kan satu, yang keduanya dua, Kak. Oke, sip. Itu yang pertama. Kita play. Masih salah juga. Apalagi yang salah? Tanda titik koma. Titik koma. Titik komanya harus apa? Diganti nggak titik komanya? Titik dua. Titik dua. Titik dua. Titik dua di belakang tanda petik apa di depan tanda petik? Di apa di Di dalam tanda petik? dalam. Dalam, berarti dia hapus. Taruh dalam sini gitu. Gini. Jangan gitu aku. Apa sih ya, Pak? Salah sih, Pak. Ya, Bener ya kayak gini. Coba di play ya. Lah, ada yang salah lagi tuh.
Smith, berarti ini udah bener nih. Smith salahnya apa tuh kira-kira? Aku ngeliat gak sih? Eh, aku ngeliat kayak, sorry, sorry, sorry. Oke, yang Smith, Smith, salahnya apa tuh? Aduh, aduh. Ayo guys, jangan takut-takut. Gak gigit kok. Amara gak gigit, sumpah. Apa nih, Smith? Smith kurang tanda, tanda apa tuh? Tidak ada tanda petiknya, Kak. Betul, Olivia. Betul ya, tidak ada tanda petik. Lah, orang salah lagi nih. Orang kenapa tuh salah? Coba kasih tahu aku. Apa yang salah? Banyak orang. Pinter, Afkar ya. Karena di sini variabelnya kan banyak orang kan. Masa orang doang? Terus ada lagi nggak yang salah? Ada lagi nggak yang salah? Harga. Salah bener. Harga tiket. Iya, betul. Harga tiket. Apa nih? Pada yang... Nah, oke. Tapi belum bener nih. Kira-kira ada apa lagi nih? Pemandu. Harusnya apa tuh? Harusnya pemandunya kan Smith ya. Nah, ini kosong. Kira-kira kita tambahin apa? Kalau pemandunya Smith. Ayo, sepi banget nih. Nama keluarga. Iya, pintar. Diberi setelah koma ya. Setelah koma, spasi baru kasih nama keluarga. Ya, betul Mahes, pintar ya. Nah, checklist. Benar. Oke, gitu ya. Jadi teliti sama nama variabel. Oke, good. Oke, udah selesai? Benar nggak, teman-teman? Ada yang salah? Akmal, Ismail, Nuha, Afkar, Natali. Benar ya? Bentar. Oke. Ayo nih, Akmal, Roy, Ismail, Natali, gimana? Jadi perhatiin, ya tadi aku bilang ya, kayak petik nama variabelnya, huruf kecil, huruf besar tuh. Perhatikan ya. Seperti itu, guys. Pak, aku Gampang. bingung. Bingung? Oke, share screen. Dimas, kalau bingung, boleh, silakan. Kakak bantuin sini. Kalau bingung kalian, share screen aja ya. Kalau yang bingung, share screen boleh. Mana coba aku lihat. Nah, oke, di sini. Pertama nih. Pertama, ini adalah titik koma kan? Nah, Hmm, itu petik dua juga. Berarti kalau depannya petik satu, kamu harus ganti jadi petik satu. Nah, titik duanya di dalam string. Oke, itu udah benar. Tapi titik duanya kamu masukin di dalam string sini. Oke, nah depannya petik satu itu petik dua, berarti harus diganti tuh. Nah ya, oke. Nah sekarang tinggal pemandu, pemandunya belum ada tuh. Nah yang pemandu, nah di belakang sini. Nah tambahan spasi. Nah terus si Smith apa namanya, nama variabelnya? nama keluarga. Ya berarti ketik. Nah enter ini langsung enter. Salah salah. Nah langsung enter. Nah dah play. Coba. Oke, good. Oke, mantap. Dah lanjut lagi kita. Oke, lanjut lagi di nomor 5 ya. Ada yang masih belum yang tadi? Oke, udah ya. Akmal, Akmal gimana Akmal? Mana Akmal? Akmal masih belum bisa?
Akmal. Oh, Akmal, ini kamu kurang ini aja Akmal. Kurang titik dua nih di harga paket tuh. Harga paket kan titik dua ya kan? Nah, kurang situ doang Akmal. Yang lainnya udah yang lainnya salah nih. Sama yang ini sama pemandu. Komanya itu berada di setelah string. Jadi pemandu, strip, koma, nama keluarga. Coba share screen nggak apa-apa, Akmal, silakan. Kakak bantuin. Soalnya kalau aku dari situ kayaknya agak susah deh. Coba di share screen aja kalau masih belum bisa ya. Mm, 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 mm. Masih belum bisa. Coba aku lihat. Bentar dulu. Aku seorang kapiten. Nah, ini kan petik dua. Depannya kan petik satu. Berarti kamu ganti dulu. Jadi petik satu. Yang belakang, yang belakang. Yang belakang pakai petik satu. Nih, yang ini nih. Itu petik satu. Nah, nah ini tambahin spasi nih. Ini belum spasi nih. Nah, sip. Coba checklist. Play checklist. Oh, masih salah. Coba lihat lagi di sini. Kamu buka. Lihat soalnya dulu. Nah, di sini pakai spasi ya. Nah, kamu pemandu pakai spasi juga tuh. Oke, coba play. Ini klik dulu ini ya, diklik. Nah, play, cek play. Ya itu, tunggu dulu. Itu sama dengan tadi apa sih aku? Oh, alah, total ya. Nah, dah, coba play, checklist. Apa nih yang nama keluarga? Banyak orang, harga tiket, pemandu. Oh, ini belum kasih titik dua. Nah, harga paket titik dua. Titik dua, titik dua. Titik dua. Nah ya dah, play. Nah dah, oke gitu ya. Oke lanjut lagi kita. Oke kita lanjut lagi. Nomor 5. Baca dulu. Harga total. Oke. Sang intern Jacob membantu Departemen Wisata bla 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 untuk ngitung harga total dari kunjungan siswa. Grup yang akan pergi ke teater ada 2 dewasa dan 31 anak. Harga tiket dewasa 3699. Kita play. Nah, nomor 3, salahnya di mana sih? Ada yang tahu nggak? Lihat nih, nomor 3 tuh. Baris ketiga, salahnya apa sih? Spasi, Kak. Itu karena iya betul nggak ada spasi. Coba play lagi. Nah, nomor 6, baris ke-6. Apa tuh yang salah? Total is not defined katanya. Total itu nggak ada. Apa tuh? Ada total. Berarti kita harus menambahkan variabel total. Kemana variabel totalnya? Ke baris kelima. Kenapa? Karena baris kelima udah ada tuh eh, penjumlahannya. Ya, betul Olivia. Tambahin variabel total, pintar. Tambahkan total sama dengan kayak gini. Tuh, coba checklist. Bye-bye. Bener kan? Gitu ya. Jadi dia nggak tahu nih, udah dihitung tapi dia nggak tahu apaan nih, gitu kan? Makanya kita kasih tahu dulu, oh variabelnya total. Gitu.
Gimana, teman-teman? Bisa? Bisa ya? Aduh, perut aku sakit. Bisa ya, teman-teman ya? Oke. Nomor 5. Nuha gimana Nuha? Bisa? Dimas? Kak, aku nggak bisa, Kak. Coba share screen, Alfi. Bisa, Share screen aja ya. Kalau nggak bisa tuh bisa. share screen. Nggak Kak, Oh, yang bisa, mana? bisa. Oke. Oke, harga total. Total. Nah, titik duanya kenapa kamu taruh di belakang? Titik dua ini. Iya, di dalam itu, di dalam Halo. petik kan, Hmm. titik duanya. Nah, petiknya di Ini, setelah titik dua. Setelah titik dua, kasih petik. Nah, oke. Udah coba ini. play. Oh iya. Oke. Ada lagi yang belum bisa? Siapa yang belum? Bisa semua ya? Coba aku lihat dulu. Oke, udah pada bisa. Ih, pinter-pinter kalian. Oke, lanjut lagi. Sekarang di nomor 6. Oke, banyak banget ya. Orang sama dengan 3 bla 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 bla. Malas bacanya. Oke, nomor 8. Total sama dengan. Nah, ini berarti kita lihat dulu nih. Untuk perusahaan travel memiliki asuransi berikut. Untuk kejadian bagasi hilang, katanya 890 koin per orang. Oke, udah ya, segala macam. Udah dikasih tahu tuh sama dia tuh. Nah, sekarang disuruh nih, hitunglah total harga asuransi. Nah, berarti kalian gini dulu, guys. Kalian print. Nah, di sini kan disuruh tuh harga dari asuransi keluarga. Berarti kalian ketik dulu ya, harga dari asuransi keluarga titik dua. Kasih koma, koma. Nah, nanti totalnya kamu masukin variabelnya. Total. Nah, kayak gini ya. Nah, sekarang kita hitung totalnya. Dia minta untuk total. Berarti kalau total itu harus diapain, teman-teman? Menghitung total harus digidau. Harus ditambah ya, dijumlah. Harus dijumlah, guys. Jadi kita jumlah dulu nih. Kok pakai tanda kurung. Jumlah dulu. Apa tuh yang harus dijumlah? Pertama, kita pakai tanda kurung. Kenapa harus pakai tanda kurung? Karena di sini dia bilang hitung total harga jasa. Berarti jasanya ini kan. Nah, terus dikali berapa nanti? Dikali 3 orang. Dikali orang. Gitu. Dikali si orangnya. Kayak kita pakai tanda kurung. Berarti nanti gini caranya. 890 di 890 bagasi ditambah transport ditambah kesehatan ditambah paspor. Nah, udah dijumlahkan totalnya. Lalu di sini kan yang ditanyakan harga keluarga ya. Harga dari asuransi keluarga. Keluarganya ada berapa orang? Ada 3 orang. Tuh dibaca ya. Berarti nanti dikali 3 kali. Kalau orang bisa nggak sih? Dia mau nggak sih kalau orang? Nah, dikali orang ya. Orangnya ada berapa? Ada 3, Bang. Tuh. Dah, seperti itu caranya. Jadi, total sama dengan jumlahkan semuanya. Dibaca makanya soalnya. Tuh, hitung harga. Pencet. Ih, Allah Akbar. Yang ditanya kan harga asuransi keluarga. Berarti keluarganya ada berapa? Ada 3. Makanya nanti dikali berapa orang. Gitu. Itu ya, teman-teman ya. Jadi kalian baca dulu soalnya teliti. Baru kalian coba kerjakan.
Ada pertanyaan sampai di sini? Bisa semua? Oke, coba aku cek. Bisa. Mm-mm. Nah, ini banyak banget nih nomor 6 nih, masih pada salah nih. Baru dua orang. Ayo, yang semangat ya, yang semangat ya. Terus itu gimana Kak? Astagfirullah, kayaknya jangan lemes banget nih Setengah jadi kalian orang. pas ngapain? Gini, Tuh. ngantuk tidur. Ya aku Nih masa tidur ya, sekarang. Kak. ya udah, ntar aku bilangin mama kamu kalau tidur. Nih, Udah bilangnya. Hmm. oke. Jadi pertama nih, lihat dulu soalnya. Soalnya suruh ngapain? Dia harus menampilkan ini kan. Makanya kita tulis dulu print. Print harga dari asuransi keluarga bla 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 bla. Total, nah totalnya kita buat sendiri. Baca dari sini, dibaca dari soalnya. Harga tuh, hitung total. Nah, berarti total harga jasa dari mana? Ini. Dihitung semuanya tuh dijumlahkan, dikali berapa orang. Kan yang ditanyakan harga asuransi keluarga. Nah, keluarga itu dia punya tiga orang, makanya dikalikan orang. Kayak gitu, teman-teman. Berarti terus 3 kali 890 tambah 3 kali 875 gitu. Ah, coba ulangin kayak gimana? Enggak, kan masukin variabelnya aja. Bagasi, transport, kesehatan, paspor dijumlahkan semua. Lalu dikalikan dikalikan orang. Kak, aku nggak bisa Kak udah kayak gitu Kak. Nggak bisa, udah bener belum? Udah Spasinya Kak lihat deh. kayak gini kan. Coba Apa mana? ini spasi? Aku cek coba. Yang belum bisa share screen aja. Oke. Bentar. Coba di checklist. Nggak bisa Kak. Wah. Nah, lihat soalnya deh. Coba. Oke. Udah Nah, Kak. baca. H-nya besar. Ini Oh kecil. iya. Nah, gitu ya. Nah, tuh bener tuh kata Afkar tuh. Hanya tuh. Gitu ya. Udah. Coba. Bisa. Nggak bisa Kak. Oh iya bisa. Oke. Gitu ya. Oke. Ya, yang lain gimana? Ada yang belum bisa? Oke, bisa semua. Oh, Amara masih belum bisa Amara. Allahu Akbar. Bentar. Ini ngapain kamu tulis Ini. 1997 kudu. Ah, Kak jangan malu-maluin aku. Iya dia ini jangan ditulis ininya kocak. Nih di sini nih Ah, di belakang koma kasih koma, di belakang petik baru kamu tulis totalnya. gitu doang. Emang kayak gitu. Ditulis lagi Hmm. angkanya. 1997. Gitu. Ya udah ayo. Apa sih Kak? Gimana terus? Nggak bisa tuh. Coba Ah, share screen coba. Share screen. nggak mau. Share screen mau bener nggak? Sih. Hah? Oh iya sih. On cam makanya Amara on cam biar nggak ngantuk. Oke. Kan Males. banyak cowok-cowok katanya mau nyari cowok. Iya apaan aku gak gatel ya. Total. Ini ngapa diberantakin sih ininya? Coba Ya di play gimana aku kalau kalau di play? nggak ada yang nggak ada yang itu. Nggak So bisa. asik gimana? Ini karena kamu tadi berantakan nih. Coba di relock deh. Gimana? Nih refresh. Ini nih. Ini salah Nih. siapa? Ya ini nih. Ada tuh. Nggak ada. Bentar. Nggak ada dari belakangnya asuransi. Sabar. Ya terlanjur. Emang ngeselin banget nih orang ya. Ya udah kerjain lagi. Coba total terus Astagfirullahaladzim kak. Allahumma sholli. Aduh. dalam Gimana tadi? kurung
Maaf ya teman-teman ya. Emang begini Tidur orangnya. dulu. Ya transport. Langsung enter aja enter. Musik. Enter aja. Apaan? Kesehatan. Enter enter langsung enter. Nggak usah diketik. Gak bisa. Coba Kak. Oh nggak bisa. Hmm. Ah jelek berarti. Aku bilangin Terus ibuku loh. digolongin. Terus dikali orang. Dikali orang atau tuh dikali mana tuh coba tanyain dah. Terus di sini kamu print bawahnya. Nah, kasih soal mana soal? Buka soalnya, buka soal. Baca, baca. Ikro, ikro, ikro. Nah, Aku sakur aneh masalahnya. harga dari asuransi keluarga. Tulis, tulis. Oke. Ditulis. Bullshit. Gak usah grogi gitu dong. Santai. Coba Kak. Petiknya mana? Nah, tulis harga dari asuransi keluarga. Ih, kasar ngomongnya tuh. Asuransi keluarga. Titik dua. Astagfirullahaladzim. Gak ada yang bilang kayak gitu. Apa? Titik dua, titik dua, titik dua. Ini sih Kasih maaf belakangnya. pintar. Iya, pasti bingung kan nyari titik Ini. duanya yang mana. Enggak, Ya sebelumnya udah. sebelumnya kasih koma dulu, Amara. Ini. Nah, koma. Ya baru tuh spasi di belakangnya tadi. Total. Ya, ini kasih spasi dulu biar rapi. Kasih spasi. Ih. Ini dihapus dulu satu. Mana? Nih yang belakang sini kan ada Gak ada spasi tadi cerita tuh. apa? Mana? Ya itu ya ya klik klik. Ini kan total, total spasi kan. Nah, dah Ya klik. udah gitu kan. Iya. Udah gitu deh. Iyo. Dah 20.000 sini. Gak mau. Ogah. Ya deh. Dah lanjut lagi ya. Maaf ya. Emang kayak gitu Amara. Dah, lanjut lagi nomor 7. Ini Mahes cepet banget nih Mahes nih. Keren. Oke, lanjut lagi nomor 7 ya. Oke, nomor 7. Sekarang baca lagi. Eh harga perjalanan menit sampai akhir. Nah, kamu tulis dulu. Kita print dulu kayak gini ya. Print. Dia pengennya apa tuh? Harga perjalanan menit akhir. Berarti harga perjalanan menit akhir titik dua. Nah, di sini kalian baca dulu teman-teman. Terkadang perusahaan travel menjual perjalanan menit ke akhir itu dengan diskon 35%. Nah, 35% berapa desimalnya teman-teman? Ya udah, nggak usah. 35% ya. Kalau didesimalkan adalah 0, 0 lagi 3, ya 0,35 ya. Klien ingin membeli perjalanan menit ke akhir ke lautan. Sebelum diskon, harganya 56.720. Nah, 56.720 itu apa? Harga. Nah, berarti teman-teman tulis dulu di sini harga 56, duh, 56.720. Karena kan ini harga ya. Harganya 56.720. Harga barunya berapa? Harga barunya adalah diskon 35%. Apakah ini kayaknya salah soal ya? No, harusnya gini nih. Jadi harga baru itu kan setelah diskon ya, harusnya kan harga dikali 0,35 berarti ya. Nah, harga 0,35. Benar nggak? 35. Oh, enggak. Kalau harga diskon tuh nggak kayak gitu. Ntar. Harga diskon itu berarti persentase itu berapa maksimal? 100 ya? Bener nggak? Ya kan? 100%.
Diskonnya 35%. Berarti 100 dikurang 35% berapa hasilnya? 100 kali baterai HP. Ya, 100% kurang 35. 65. 65. Bentar Kak, mau masak makanan. Aduh, ada ya orang bener mau masak makanan dulu. Ya udah, 65%. Nah, berarti 60% ini kita masukin ke sini. 65% desimalnya berapa? 65% desimalnya. Iya boleh, Afkar. Makan boleh, tapi kalau bikin makanan ter ketinggalan. 0,65 ya. 0,65. Udah deh selesai. Harga dikali 0,6 ini harga setelah diskon ya berarti ya. Setelah diskon. Harga baru tuh, harga setelah diskon. Oh iya, belum aku kasih variabel. Nih, kasih dulu variabel di belakangnya. Berarti koma harga baru. Nah, harga baru. Nah, oke, kayak gitu ya. Bener kan? Nah, ini nih aku tekanan ke kalian harus bisa baca soal. Oh, di sini udah ada ininya nih. Nah, lihat tuh di sini udah ada tuh. Tidak tahu cara menghitung harga setelah pengurangan nih dikasih tahu tuh, ya. Tuh, ini udah dikasih tahu. Oke, gitu ya. Jadi tadi 100% dikurangin 35 jadi 65%. Nah, dimasukin ke sini. Ada yang mau nanya yang nomor ini? Aku. Mau nanya apa, Mara? Oh, iya, ngajar, 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 ngajar. Eh, jadi Allah Akbar. Emang. saya Coba aku enggak. cek dulu siapa Apa ya, yang Mas? belum. Oke, Natali bisa? Oh, ini gimana? Akmal, Alfi, Amara. Nih, aku ulangin lagi ya. Baca soalnya. Read, read, Enggak. read Aku tuh you udah benar, soal. tapi komputernya Coba share screen, share nggak screen. bisa. Nah, gitu dari tadi. Yang belum bisa share screen coba. Coba pas semuanya siapa tadi ada Alfi, ada Akmal juga ya. Share screen aja, share screen. Nanti kakak jelasin kok. Nih, Coba di play, di checklist sama Ra. Di play, di play. oh, nih. Ya, bisa nggak? Wah, nggak bisa ya, ngebug ya. Berarti refresh dulu deh coba. Refresh ininya. Nih, Nah ya, ini. enggak, Kok ininya bisa? aja. Ini aja. Sama guru kayak gini ya, astagfirullah. Anak zaman, emang anak Gen apa? Apa sih? Diam nggak? Itu printnya mana, Nggak Neng? bisa. Printnya mana? Mana? Kok Print. refresh? Refresh. Enggak, tadi enggak ada. Gak usah ini deh. Nah, coba. Ya, Terus nggak bisa tuh? bisa nggak? Nggak bisa. Ini Nggak. coba kasih spasi deh. Kasih enter dari situ. Ya, kasih enter coba. Tar, dulu. Tar, harga baru. Kok kamu nggak bisa sih? 56. Makanya jangan nyalain orang. Baca. 56,720. Ini berapa, Neng? Oh, oh Masih iya. kecil. Masih kecil udah minus. Makanya aku udah bilang, aku ngantuk. Udah Astagfirullahaladzim. gitu kan? Oh ya wes. Yang lain gimana? Ada lagi nggak yang mau nanya? Coba aku cek lagi ya. Akmal, mana Akmal? Bisa nggak Akmal? Coba share screen Akmal. Sini kakak bantuin. Masih merah, masih belum bisa ya? Mana Akmal? Oke. Sini. Aduh, kita lihat dulu. Oke, 5. Nah, nggak boleh pakai titik ya. Karena dia bukan koma, dia ribuan. Nah, sip. Coba checklist. Bisa nggak? Aku nggak ya.
Oke, aman ya. Dah, ayo lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi. Jawab dong. Yang ini, yang bintang sebenarnya nggak wajib dikerjain sih. Tuh, bentar-bentar. Oh, ini ada lagi ya. Banyak banget. Jadi yuk dikerjain dulu yuk. Ini yuk. Aduh, banyak banget ya hari ini ya. Kayaknya kita bakal overtime deh. Oke, nomor bintang satu tuh. Tandai program tidak memiliki error. Ini gampang banget ya. Kalau sampai salah, parah banget kalian. Jawaban yang benar apa? Kalau sampai salah, waduh, jangan ada PR, Kak. Iya, makanya aku sebisa mungkin jangan. Udah selesai. Kalau udah selesai, lanjut yang nomor selanjutnya tuh. Yang level yang kedua. Mahes. Ya. Wah, cepet banget. Oke, kita push dulu ya, benar ya. Oke, untuk tandai program yang tidak memiliki error, jawabannya adalah yang jeng 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 jeng. Ini. Salah. Ya, oh ini ada ini ya. Baru gak suka ketawa. Oh ini ada lagi pilihannya, weh. Ada lagi coy, itu. Ada lagi nggak cuma satu. Sabar dulu. Ada berapa sih ini? Yang ini benar ya? Matthew strip 24, bener nggak sih? Bener ya harusnya ya. Kan bisa juga kan? Terus terus yang ini nih. Pekerja umur Matthew, tapi ini nggak ada Kalau kayak stripnya ya? gitu nggak paham. Nggak paham. Hmm, kalau bisa kayak gitu. Oke. Nah, aku jelasin deh. Nah, benar nggak? Oh, benar. Nih, aku jelasin. Jadi kenapa jawaban yang ini benar, ini benar, ini benar? Gini, soalnya kan dia minta kayak gini ya. Nah, yang penting kayak gitu maksudnya. Print data karyawan pertama benar nggak? Benar. Matthew strip 24 benar nggak? Benar. Jadi ini checklist. Pekerja Matthew, umur 24, data karyawan benar nggak? Benar. Print pekerja, pekerja berapa? Pekerja berapa? Pekerjanya siapa? Matthew. Strip umurnya berapa? 24. Berarti ini benar. Yang atas kenapa nih benar? Karena data karyawan Matthew Strip 24 kan benar kan? Kalau kita nih jadi kalian kalau mau biar kalian paham, copy aja. Di copy terus kalian coba masukin aja di sini. Nih aku hapus dulu. Ih. Nah, di copy terus kamu play aja. Tuh, sama kan nilainya? Sama yang di sini? Nah, kayak gitu caranya, Mar. Oke, bro. Gitu. Dah, ini jawabannya yang ini ya, yang bintang satu ya. Bener gak kalian? Ayo, ayo. Jadi yang bintang satu jawabannya ini ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Ada yang udah semua? Ada yang belum? Kak, aku belum kak, sabar kak. Belum. Oke, oke, oke. Nih, aku udah kasih lihat tuh. Gimana ya? Jadi kuncinya yang penting dia nggak error aja. Cara ngeceknya kayak gitu tadi. Kalian copy aja, copy, kalian pastekan di tempat Python tadi, dilihat error nggak, kayak gitu. Kak, aku udah kayak gitu tapi nggak bisa sih kak. Coba share screen. Oke kak, siap. Udah Aku kak. seorang kapiten. Ini kan kak. Wait, wait, wait. Nah, ada yang salah nih. Ini salah nih. Kan nggak ada stripnya. Yang Ininya bener yang ini mana? nih. Yang Nah, oh iya. Akmal gimana Akmal? Udah bisa? Tadi tadi Akmal ya. Akmal udah belum?
Oh, Enggak, Roy. Nggak detail, nggak detail. Eh, kamu kurang detail. Oke, Roy mana? Roy bisa? Belum. Coba share screen Roy. Panggil aku Dimas, bukan Roy. Kenapa? Panggil Dimas, bukan Roy. Oh iya Dimas. Gak apa-apa, Udah, keren tau. Udah, coba sini. udah selesai. Oh udah. Oke, kita lanjut lagi deh bintang 2. Oke, kayaknya banyak banget ya bintang 2 ya. Goyang ya. Tulislah program yang menghitung harga sewa baru. Harga per hari di hotel bisa berbeda tergantung dari eh, dalam seminggu ya di Hotel Samar. Satu malam pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis harganya 200. Oke, berarti itu berarti kita harus gitu deh. Namanya adalah input. Bener gak? Bintang ini. Sebentar. Nah, jadi kita totalnya gini aja deh. Misalkan contoh ya, kita misalkan punya harga satu. Nah, harga satu itu 2.100, ya kan? Harga satu 2.100. Nah, ini nih. Harga dua 2850 misalkan. Harga dua 2850. Nah, yang ditanyakan total ya. Yang ditanyakan total. Total sama dengan, nah kita baca dulu nih di sini. Sabtu malam pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis harganya 2.100. Ya. Ada hari apa itu? Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ada 4. Berarti cara menghitungnya gimana teman-teman? Total 2.100. Terus diapain lagi? Ayo 2.100. Terus ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Satu malam itu harganya 2.100. Nah, kalau ada 4 berarti diapain? Dika, dikali ya. Kalian paham nggak? Jadi satu malam, nih harga satu malam hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu harganya 2.100. Berarti kalau kita totalkan 2.100 dikali sama 4 ya. Empatnya itu kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Gitu ya. Lalu ditambah, nah harga yang nomor 2, harga 2. Nah kalau harga 2 dikali berapa teman-teman? Kok gini sih harga satu. Kalau harga 2 dikali berapa? Ayo, yang harga 2 dikali berapa? 5. Masa 5? Dapat dari mana 5? 5, 5 bener ya? Satu Maret, oh ya, pada hari Jumat, Sabtu, Minggu. Jumat, Sabtu, Minggu. Seharga 2.850. Oh iya, jadwal sini ya. Dari jadwal Jumat, Sabtu, Minggu. Bentar. Dari jadwal Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kamis, Jumat, Sabtu. Oh iya, benar dikali 5. Jumat, Sabtu, Senin itu 2, 3, 4, Kok bisa 5, lah? 7. Nah, ini kan ada 9 tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya kan. Nah, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Senin, Selasa, Rabu, Kamis kamu lihat. Selasa, Rabu, Kamis. Nah, jadi gini. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat enggak ya? Kamis. Nah, ini harga satu, ada 4 kan? Makanya tadi harga satu dikalikan 4. Nah, kalau yang harga Terus 2, nggak? kenapa? Harga 2 dikali 5.
Ya harga 2 dikali 5 karena kan tadi apa? Jumat, Sabtu, Minggu ya? Jumat, Sabtu, Minggu, Jumat, Sabtu. Jadi ada 5. Paham nggak? Ya, Paham ya? Oke? Allah. Jauh lagi. Ya karena tadi harga satu itu kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Di sini lihat Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu Selasa, Rabu, Kamis, Kamis. Ada 4. Kalau yang harga 2 kan Jumat, Sabtu, Minggu. Berarti Jumat, Sabtu, Minggu, Jumat, Sabtu. Udah 5. Gitu ya. Aku takut kalian puyeng dah. Dikali 5. Nah, kayak gitu ya. Terus, kalian ngapain lagi nih? Habis itu, kita print. Print apanya? Print si to, macet total. Nah, gitu. Nah, seperti itu ya. Oke. Sip. Kita langsung ngerjain yang ini aja ya. Nanti nomor 2 ini dibuat PR aja. Soalnya waktunya terbatas deh. Takutnya nggak keburu yang satu lagi. Tinggal 10 menit lagi ya. Wow, amazing. Oke, seperti itu. Gimana Amara, Dimas, Nuha? Nuha gimana bisa Nuha? Bisa nggak? Kalau nggak bisa, yang lain share screen aja boleh. Oke, boleh share screen Nuha. Sini kakak bantuin. Iya, Ini sekarang. kayaknya Ih, bintangnya satu lagi beres. oke. Nah, di sini ya. Total ini udah benar kok harusnya. Oh, ininya Nuha. Itu harga satu, ya kan? Variabel harga satu, bukan 2100. Ah, harga satu. Kamu tulis ya variabelnya. Nah ya, oke coba di checklist. Nah oke, nah oke guys, kayak gitu ya. Yang lain gimana? Belum. Coba share screen, Dimas, aku bantuin. Itu nomor berapa itu? Oh yang itu ya. Nah, kamu simulasiin dulu harga satu gitu, Dimas. Jadi harga satu sama dengan kayak gitu. Oh nggak usah kayak gitu Dimas. Ini dihapus dulu aja nih, dihapus semuanya. Nah, jadi kamu simulasiin dulu harga satu gitu. Harga satu sama dengan, Harga satu sama dengan nah, enggak, harga satu digabung. Harga satu digabung gitu. Jangan pakai spasi. Nah, harga satu sama dengan, udah terus terus
Harga satu berarti 2.100. Harga satu spasi. Ini pakai spasi nih, biar rapi. Nah, enter. Harga dua sama dengan 2850. Oke, terus total sekarang. Total sama dengan, nah, harga satu, harga satu. Kok aku pencet itu? Harga satu, nah dikali 4 ditambah, Harga 2. nah dikali 5. Enter, print, dalam kurung, total. Oke, coba. Oke. Oke, guys. Lanjut lagi. Oke, waktu kita terbatas banget ya. Astagfirullah. Oke, oke, oke. Oke, kita close dulu deh yang ini ya. Kita coba yang nomor 4 dulu nih. Ya. Nanti yang itu kalian boleh kerjaan di rumah aja. Karena nggak terlalu susah juga kok. Ya, lanjut di nomor 4. Dah, ini cuman ini dulu kok. Sebenarnya yang tanda bintang itu buat kerja di rumah sebenarnya. Buat PR. Oke, jadi kita lanjut di nomor 4 dulu ya. Ini banyak banget guys tuh, ada tugas-tugas juga buat kalian. Wow. Ya. Ya, begitulah. Python mah banyak. Roblox mah enak kalau Roblox dulu ya. Oke, lanjut lagi nomor satu nih. Tandai pernyataan yang benar tentang masuknya data. Nah, oke, aku akan bahas dulu. Nah, ya udah, nggak usah itu, santai aja nih bang, ngeri ya, santai aja, chill chill gitu, nggak usah panik lah. Udah deh, aku mau bahas dulu yang ini, takutnya nanti materinya nggak dapat kalian. Jadi yang selanjutnya nih, ada namanya materi input, teman-teman. Nah, di materi input ini, ya, tandai pernyataan yang benar. Jadi, ini aku langsung kasih clue-nya aja ya, biar cepet ya. Aku kasih jawaban deh. Kamu bisa menulis untuk pengguna di dalam tanda kurung dari fungsi input. Nah, jadi ada lagi guys, banyak banget sebenarnya. Bentar dulu. Input, input, input. Nah, jadi di sini ya, ada nih kayak gini. Nah, apa itu input? Input itu kita ketika memasukkan sesuatu, kita menggunakan input. Intinya gitu. Misalkan, masukkan nama keluarga dari manajer. Nah, kita bisa mengetikkan sendiri menggunakan input. Itu dari fungsi input, ya. Nah, fungsi input ini adalah fungsi untuk memasukkan data. Jadi data apapun itu yang menggunakan input, itu kalian bisa ketikkan. Nah, jadi variabelnya akan dimasukin ke dalam input itu sendiri. Kalau tadi kan variabelnya kan kita buat sendiri. Ya kan? Misalkan X sama dengan 5. Nah, kalau menggunakan input, kalian bebas. Kalian boleh mengetikkan isinya tuh bebas apa aja. Gitu. Nanti dia akan kesimpan di dalam variabel. Itu ya. Misalkan, nama keluarga input. Nah, input artinya kita memasukkan data. Nama keluarga misalkan siapa? Ara misalkan. Nah, jadi dimasukin ke dalam nama keluarga. Gitu. Jadi dia nggak kayak tadi. Kalau tadi kan tetap ya. Misalkan X sama dengan 2. Ya udah, hasilnya tetap 2. Nggak bisa diganti. Nah, kalau input itu bebas. Oke, paham ya? Oke, bentar dulu. Nah, berarti untuk input
kamu bisa menulis petunjuk untuk pengguna di dalam tanda kurung dari fungsi input. Nah, ini benar ya. Ini di checklist. Tuh. Lalu fungsi input digunakan untuk memasukkan data. Ya, benar. Karena tadi aku bilang tadi, itu bisa kita ketikkan. Seperti itu. Nah, terus di sini ada lagi. Fungsi inilah yang dimasukkan pengguna akan ditampilkan di dalam tanda kurung dari fungsi input. Nah, ini kurang tepat ya, teman-teman ya. Dia nggak akan dimasukin ke dalam tanda kurung, gitu. Dia nggak akan ditampilkan. Yang menampilkan itu kan print, bukan input. Input itu hanya memasukkan, tidak menampilkan. Berarti salah ya. Hasil dari fungsi input selalu bertipe string. Jawabannya benar? Iya, benar. Walaupun sebenarnya bisa berubah-ubah. Tapi pada basicnya, pada dasarnya, input itu tipenya string. Kita bisa sih ubah ke integer, ke float bisa. Tapi pada dasarnya dia adalah tipenya string. Hasil dari fungsi input bisa disimpan ke variabel. Nah, ini juga benar ya. Yang seperti tadi udah kakak bilang, dia memasukkan sebuah nilai ke dalam variabel. Terakhir, fungsi int digunakan untuk mencetak angka. Nah, ini salah ya. Salah, salah. Yang namanya mencetak, udah jelas. Pakai apa? Print. Udah mutlak tuh, pakai print. Nah, jadi untuk nomor satu jawabannya ini ya, teman-teman ya. Oh, udah jam 9 ya? Nah, pokoknya kita lewat 10 menit ya. Oke, kayak gitu, teman-teman. Ada pertanyaan? Oke, Olivia. Olivia. Siapa namanya tuh? Oh iya benar, Olivia ya? Iya, Olivia. Silakan. Oke, nomor satu jawabannya ini ya. Afkar, jawab Afkar. Nah, nomor dua, kalian boleh ngetik dulu. Ini aku ngejelasin satu kali materi lagi ya. Yang ini ya. Nanti baru selesai. Kalau Python itu emang banyak banget teman-teman ya. Untuk dia lebih ke latihan sih. Banyak banget soalnya. Kok salah? Nih, Afkar lihat punya Mister. Oh, udah bisa ya. Ya, silakan diketik-ketik dulu teman-teman. Aku mohon maaf ya guys kalau kita agak ngaret dikit. Oh ya, Mara, Mara udah tidur belum, Mara? Mara jangan tidur. Jangan tidur aja. Oke, ya ini aku akan bahas ini ya. Terakhir ya, habis ini kita udahan. Nomor dua, yang mana tuh? Siapa namanya? Ismail, coba share screen. Kakak lihat. Coba kakak lihat sini. Oh, itu kamu coba bisa dihapus nggak? Nggak bisa ya? Kalau nggak bisa di refresh aja. Tuh ada yang salah. Dia ngebug itu biasanya. Nah, coba ulangin lagi. Ngebug dia. Itu N-nya besar ya? Nah, ya. Oke. Oke, aku tungguin dulu. Aku bahas satu soal lagi ya. Nanti baru kita selesai. Bentar, Afkar. Satu soal aja aku bahas ya. Nanti udah selesai kita.
Aku bahas input dulu nih terakhir karena input lumayan penting. Aku bahas nomor 4 dulu ya. Nanti selebihnya kalian boleh kerjakan sendiri. Kalau ada waktu, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Buat latihan kalian aja di rumah. Karena banyak banget guys, sumpah. Sebenarnya tanda bintang itu artinya tugas ya, buat PR sebenarnya harusnya. Jadi ini banyak banget. Oke, gimana yang lain udah? Itu kan kalau di Bandung. Kakak kan di Tangsel, boleh berarti. Kalian di Bogor, kakak bukan di Bogor. Nggak apa-apa, PR. Enggak, ini itu bebas lah. Kalian kalau mau ngerjain ya silakan. Enggak juga yang apa. Buat nambah-nambah ini aja ilmu. Soalnya kalau kakak ngejelasin sampai habis, sampai jam 10 beneran dah. No, ini ada tugas lagi tuh, tugas tambahan. Banyak banget kan? Makanya sebenarnya terlalu banyak kalau kakak bahas satu-satu. Ya, ini terakhir. Nomor 4 terakhir kita bahas ya. Habis itu udahan kok. Oke, aku lanjut nomor 4 ya, teman-teman ya. Ismail udah? Belum ya Ismail ya? Oke, aku lanjut nomor 4 ya. Nah, oke. Di nomor 4. Nah, di sini kalian tambahin input. Jadi fungsi input ini kita tambahin ya. Nah, di sini kan ada salah nih. Masa namanya put? Put siapa put? Ya kan? Nama keluarga kalian kasih input. Input. Ya, ini juga input. Ini juga kalian kasih input. Nah, jadi fungsi input itu adalah gitu. Oh, ini belum ada tanda petik ya. Nah, tambah tambah tanda petik dulu bentar. Tanda petik, tanda petik, tanda petik, tanda petik. Oke, aman. Nah, nah ini fungsi input. Jadi di sini namanya siapa tuh? Namanya adalah Peterson. Oke, jadi kita ketik ya. Peterson, terus enter. Nah, jadi input itu dia akan memasukkan data. Masukkan negara itu Swiss. Oke. Terus masukkan musim. Itu tadi apa? Musim semi hurufnya apa? Besar ya? Masukkan musim. Musim semi. Nah, tuh, nggak bisa diceklis kah? Oh, masukkan nama belakang. Itu bisa menginput data apapun. Ini kenapa nggak mau ya? Peterson, masukkan negara tadi Swiss ya. Musim semi. Musim semi, permintaan, nama keluarga, negara, musim, musim semi. Oke. Nah, jadi gini, aku ulangin lagi ya. Input itu untuk memasukkan data. Nah, ini kamu masukin datanya itu sesuai sama soal ya. Di sini kan soalnya kan Peterson. Nah, kamu masukin Peterson, Swiss, dan musim semi. Gitu ya. Itu untuk input. Jadi kalau input itu untuk kalian bisa ngetik buat memasukkan sebuah data. Oke, gimana? Pusing? Kak, aku nggak bisa, Kak. Nggak bisa. Coba, Alfi, Saya apa yang nggak screen. bisa? Asik. Oke. Ini, Kak. Oh, makasih. Habis ini udah selesai ya, guys. Oke, baca dulu Bukan, dong. ini, Kak. Hei, Nih. hei, hei. Lihat, lihat. Seringnya mana? Hmm. Petiknya kan nggak ada. Oh iya. Ini teman Nah, petik, Kak, emang. harus petik, tambahin petik. Sabar, Afkar ya. Nih. Ini, yang ini. Lagi-lagi, bawahnya juga. Tunggu. Nah, petik. Nah, Hmm. Gini. oke. Ya, lagi. Sama kayak print kok dia, masukin petik juga. Sama. Waduh. Dari depan dulu kalau itu.
Udah, Kak. Nah, coba. Nah, masukin. Sesuai yang di soal ya. Oke. Oke guys, dah capek ya? Gimana, ada pertanyaan nggak sebelum aku tutup? Yang input tadi tuh. Nanti tinggal kalian lanjutin lagi kalau ada waktu di rumah. Ada pertanyaan sampai sini? Olivia udah bisa ya? Itu jembatan bang. Ah, itu jembatan bagi kakak jembatan apa? Oh, background. Itu yang dari Zoom. Yang dari Zoom. Oke, ada pertanyaan sebelum kakak tutup? Karena waktu kita, sebenarnya kalau kita mau bahas sampai habis, nanti sampai jam 11 malam lagi. Ada lagi yang mau nanya? Udah pada bisa? Nomor 4? Belum pada bisa ya? Natali. Mana Natali? Natali bisa nggak? Coba share screen Natali. Aku kasih tahu. Oke. Nah, kasih input. Ya, betul. Nah, kasih in dong itu in. Ah, nggak bisa. Oh, ini klik dulu. Yang ini. Stop dulu, stop. Nah, oke. Kasih in dulu. Nggak di depan sininya, Natali. Nah, depan input. Nah, ya itu. Oke, satu lagi yang musim. Dah, coba play. Nah, itu samain sama yang di itu ya. Ada lagi yang belum bisa? Dimas. Mana Dimas? Oh, udah bisa. Dimas belum ya? Belum. Coba share screen Dimas. Amara, Amara. Ada orang request ngantuk mau tidur. Oke, coba. Boleh nggak? Boleh Tar nggak? dulu. Enggak nih, abisnya selesai kok. Yang itu udah selesai kok. Ya udah. Nih, awas dulu deh, Dimas. Coba kalau di Boleh play ya? gimana? Boleh ya? Iya, bawel. Oke. Nah, ini harus ngikutin nih. Ini kan pennya besar ya. Harus diikutin harus sama. Dimas. Hmm. Nah, pennya kan gede tuh, Peterson. 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 Oke, negara Swiss tadi. S-nya besar. Swiss. S-nya dua. Nah, musim semi M-nya besar. Oke, di checklist. Oh, lagi-lagi. Sekali lagi coba. Kenapa tuh dia nggak mau? Kadang suka aneh nih. Musim semi. Enter. Nah, dah. Sip. Natali bisa? Oke. Oke, teman-teman mungkin sampai sini aja ya untuk hari ini. Karena kalau aku lanjutin lagi, karena kalau aku lanjutin lagi tuh bisa sampai malam banget. Nah, untuk yang masih panjang kan tuh masih banyak banget ya teman-teman ya. Itu boleh kalian kerjain kalau ada waktu ya. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau sebisa mungkin sih dikerjain sih ya. Walaupun nggak sampai habis nggak apa-apa. Karena emang banyak banget nih Python. Oke, mungkin sampai hari ini aja untuk video lagi. Untuk materi kita kali ini tentang variabel dan input tadi ya barusan. Thank you, sampai ketemu minggu depan ya. Oke, selamat istirahat teman-teman semua. Oke, terima kasih ya. Nah. Oke, Makasih, bye-bye. Kak. Oke, thank you. Maaf ya bikin pusing ya.